Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom dan selamat pagi buat kita semua. Sebelum kita melakukan aktivitas kita hari ini, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman kehidupan di pagi hari, Senin 18 April 2022, yaitu yang tertulis dalam kitab Keluaran 14 ayat 30a. Demikian firman Tuhan. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan yang menjadi tema firman kehidupan kita adalah Tuhan menyelamatkan umatnya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam proses penyelamatan bangsa Israel dari Mesir, mereka sedang menghadapi persoalan yang sangat berat lagi. Karena mereka berada pada jalan buntu. Mereka terhambat oleh laut Tiberau. Sementara itu pasukan Raja Firaun menyusul mereka dari belakang. Bagaimana reaksi bangsa Israel ketika menghadapi persoalan yang berat ini? Mereka sangat ketakutan, lalu berseru-seru kepada Tuhan. Karena jalan keluar tidak kunjung datang, kemudian bangsa Israel menyalahkan Musa dan mereka berencana memilih tetap menjadi budak Mesir daripada mati konyol di padang gurun. Tetapi jawaban Musa sangat membangkitkan semangat iman kita juga dalam menghadapi persoalan kehidupan kita masing-masing. Di mana Musa berkata, "Janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya." Itu tertulis dalam ayat yang ke-13. Kita tahu bahwa bangsa Israel adalah umat pilihan Tuhan. Mereka adalah umat kesayangan Tuhan. Tetapi bukan berarti mereka tidak menghadapi persoalan hidup. Walaupun mereka umat kesayangan Tuhan, mereka juga menghadapi persoalan kehidupan. Karena persoalan hidup adalah realita. Dan jangan heran bila setiap kita juga diperhadapkan dengan persoalan. Dan Tuhan mengajarkan kita untuk tidak lari dari masalah, tetapi kita harus menghadapinya. Seberat apapun persoalan yang kita hadapi, satu hal yang harus kita ingat dan imani, bahwa di dalam Tuhan pasti ada jalan keluarnya. Oleh karena itu janganlah biarkan ketakutan membelenggu hidup kita. Tuhan Allah bekerja secara ajaib. Ia membuat pasukan Firaun terjebak dalam semangat mereka untuk mengejar bangsa Israel. Karena mereka tidak menyadari bahwa mukjizat Tuhan sedang menyelamatkan umatnya dengan membuat laut Tiberau menjadi tanah kering untuk dilewati umatnya Israel. Peristiwa laut Tiberau menunjukkan kasih setia Allah untuk menyelamatkan umatnya. Sesulit apapun persoalan itu, kuasa dan kasih-Nya senantiasa Tuhan berikan. Tuhan menunjukkan kuasa-Nya sehingga siapapun, orang Israel atau orang Mesir, atau siapapun harus mengetahui kedahsyatan Tuhan Allah kita. Allah memperlihatkan bahwa dia tidak tinggal diam pada saat umatnya menghadapi masalah. Dia menolong kita untuk melepaskan kita dari krisis atau pencobaan atau penderitaan kita. Maka berserulah kepada Allah bila sedang bergumul dan bermasalah. Jangan menjauh darinya. Tuhan tidak pernah terlambat bertindak. Kuasa-Nya yang dahsyat sanggup menyelesaikan masalah sebesar apapun. Karena itu jangan pernah tinggalkan Tuhan. Ia peduli dan akan bertindak dalam kuasa dan kedaulatan-Nya. Kebangkitan Tuhan Yesus adalah kasih dan kuasa Allah yang besar untuk memberikan keselamatan manusia dari dosa dan maut. Salib Yesus memberikan kesungguhan akan arti kasih setia Tuhan kepada kita. Karena itu, tidak ada lagi alasan bagi kita untuk meragukan pertolongan Tuhan dalam kehidupan ini. Sebab anaknya yang tunggal Dia korbankan demi menyelamatkan manusia dari keberdosaannya. Jadi sandarkanlah hidupmu hanya kepada karya penyelamatan Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Demikianlah firman kehidupan kita. Selamat beraktivitas, tetaplah semangat, dan jangan lupa mematuhi protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan kuasa-Mu. Engkau telah bangkit dari antara orang mati untuk membuktikan penebusan bagi dosa-dosa kami. Pertolongan-Mu yang senantiasa menjadi andalan kehidupan kami. Engkau menyelamatkan umat-Mu. Engkau juga menyelamatkan kami di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan, di dalam kasih setia-Mu yang senantiasa menyertai dan memberkati kami. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, itu kiranya yang menyertai kamu. Amin.